Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis potensi kegagalan beberapa program pengendalian penyakit menular saat pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Nimatul Ulfa, NIM 008. Halo, perkenalkan saya Selviana Matofani, NIM 013. Perkenalkan, saya Tessa Nabila dengan NIM 020. Perkenalkan, nama saya Sekarning Tiasra Hardianti Putri dengan NIM 025. Table of contents. Yang pertama ada gambaran masalah, yang kedua analisis masalah, yang ketiga pendekatan kepemimpinan, yang keempat penyelesaian masalah. Penyakit menular. Penyakit menular adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penyakit menular dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik, misalnya lewat sentuhan dan ciuman, melalui udara saat bersin dan batuk, atau melalui kontak dengan cairan tubuh seperti urin dan darah. Salah satu penyakit menular diantaranya ada tuberkulosis dan HIV. Gambaran masalah coronavirus disease atau COVID-19 yang saat ini telah menggembarkan dunia dan ada sebanyak 213 negara yang telah terdampak. Di Indonesia sendiri, bertanggal 14 Mei 2020, ada sebanyak 16.006 penderita positif COVID-19. Jumlah ini terus mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan dampak pada beberapa program pengendalian penyakit menular seperti penyakit tuberkulosis dan HIV. Frekuensi peningkatan pasien COVID-19 yang kian makin pesat menyebabkan tenaga kesehatan lebih memfokuskan perhatiannya kepada penanganan COVID-19. Oke, selanjutnya yaitu gambaran masalah. Yang pertama, terhambatnya peran dan tugas kader yang sudah terbentuk. Yang kedua, laboratorium diprioritaskan untuk melakukan tes COVID-19 daripada penyakit menular lainnya. Yang ketiga yaitu surveillance, di mana terhambatnya program surveillance dan penemuan kasus secara aktif karena adanya PSBB atau social distancing. Yang keempat yaitu terbatasnya jumlah APD sehingga meningkatkan risiko nakes yang tertular penyakit menular. Yang kelima yaitu tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan yang ada saat ini jumlahnya masih kurang, dan pengalihan tugas tenaga kesehatan untuk menangani COVID-19. Dan yang terakhir yaitu anggaran, di mana adanya keterbatasan anggaran dana baik di tingkat nasional maupun regional. Untuk yang kedua yaitu bentuk masalah. Dapat dilihat pada diagram tersebut kami menemukan ada 7 bentuk masalah. Yang pertama, permasalahan pertama yaitu SDM tenaga kesehatan yang kurang atau tidak mumpuni, dan yang kedua manajemen perencanaan sumber daya tenaga kesehatan yang kurang baik. Diduga penyebabnya yaitu karena SDM tenaga kesehatan yang terbatas. Untuk permasalahan ketiga yaitu terhambatnya program surveillance penemuan kasus baru secara aktif dan terhambatnya peran dan tugas kader yang sudah ada. Itu diduga penyebabnya itu karena penerapan PSBB dan social distancing. Untuk masalah yang kelima itu terhambatnya anggaran dana nasional maupun regional, keterbatasan APD, dan memprioritaskan laboratorium untuk melakukan tes atau uji COVID-19. Diduga penyebabnya yaitu adalah pengalihan prioritas. Dari 3 penyebab tersebut diduga karena penyebabnya yaitu pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu pendekatan kepemimpinan. Kira-kira pendekatan kepemimpinan seperti apa ya yang bisa diterapkan? Apakah transformasional, ataukah transaksional, atau malah situasional? Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe kepemimpinan seperti apa yang akan diterapkan dalam masalah yang akan kami bahas. Dalam masalah yang kami bahas, menurut kelompok kami, tipe kepemimpinan yang cocok yakni tipe kepemimpinan transformasional,
di mana tujuan utamanya pada upaya peningkatan kemampuan seluruh anggota tim. Lalu pemimpin menekankan pada nilai-nilai, kepercayaan, dan kebutuhan timnya, serta keberhasilan program jadi tanggung jawab bersama. Dari ketiga poin tadi, kita dapat menjelaskannya satu persatu. Poin pertama, tujuan utamanya pada upaya peningkatan kemampuan seluruh anggota tim, di mana tenaga kesehatan ini dapat menjadi sumber rujukan untuk berbagi pengetahuan dan juga keahlian, serta dapat diberdayakan untuk menyediakan dukungan teknis maupun pengelolaan logistik dalam mengatasi pandemi COVID-19. Poin kedua, pemimpin dapat menekankan pada nilai-nilai, kepercayaan, dan juga kebutuhan timnya. Jadi pemimpin di sini dapat memastikan pengadaan dan penyediaan obat-obatan TB dan juga HIV/AIDS maupun sarana diagnostik agar tidak terganggu. Selanjutnya yang ketiga, keberhasilan program jadi tanggung jawab bersama, di mana seluruh sektor lintas program saling bahu-membahu dalam menanggulangi masalah ini. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaian masalah. Yang pertama untuk SDM, yakni dengan menambah jumlah SDM kesehatan dari lulusan baru yang telah memiliki STR. Yang kedua, nakes atau tenaga kesehatan, dengan mengevaluasi dan membagi rata tugas tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan agar lebih optimal dan juga efisien. Yang ketiga, puskesmas. Puskesmas dapat berkoordinasi dengan kader-kader dan juga kepala di setiap wilayah kerjanya. Yang keempat, anggaran dana, yakni dengan menjadwalkan dan membuat perencanaan anggaran dana. Selanjutnya ada kader yang tetap memberikan motivasi dan mengingatkan penderita untuk terus meminum obat dan melakukan pemeriksaan rutin ke pelayanan kesehatan melalui media online. Selanjutnya ada UMKM, bekerja sama dengan UMKM yang bergerak di bidang tekstil guna membuat APD seperti masker kain. Dan yang terakhir adanya uji laboratorium yang menjadwalkan dan memisahkan antara laboratorium COVID-19 dengan laboratorium untuk menguji penyakit menular lainnya. Dan yang terakhir adanya kesimpulan, yaitu pesatnya perkembangan COVID-19 saat ini menyebabkan ketimpangan fokus tenaga kesehatan dalam menangani beberapa program penyakit menular, seperti TB dan HIV. Hal ini menimbulkan beragam masalah dalam hal-hal pengobatan, distribusi obat, surveillance, yankes, nakes, maupun anggaran. Masalah ini dianalisis menggunakan root case analysis tree diagram untuk mengetahui beberapa kemungkinan dan penyebab yang mempengaruhi kejadian ini. Dapat diketahui bahwa jenis kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam masalah ini yaitu kepemimpinan transformasional dengan beberapa alasan yang sudah dijelaskan. Selain itu, penyelesaian masalah dapat dirangkum dari segi sumber daya manusia, tenaga kesehatan, puskesmas, anggaran dana, kader, UMKM, dan uji laboratorium. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan bisa klik di kolom komentar.